Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Taiwan telah mengedarkan kupon revitalisasi triple dan kupon kesenian. Kini administrasi olahraga berencana mengedarkan kupon olahraga bernilai $500 Taiwan. Kupon ini bisa dipesan secara daring pada tanggal 20 sampai 26 Juli dan pemenang undian bisa mulai menggunakannya dari Agustus hingga akhir tahun. Kementerian Pendidikan berusaha memulihkan industri olahraga dengan mengalokasikan $2 miliar Taiwan dari dana pengembangan olahraga untuk mengedarkan 4 juta helai kupon olahraga, masing-masing bernilai $500. 年龄上我们这个当然不会去限制了因为我相信不管哪一个年龄层都可以有他的从他的需求来做这一次动资券的使用。 Setiap warga Taiwan dan pasangan pemilik kartu ARC berhak mendapatkan kupon olahraga. Pendaftaran pemesanan secara daring berlangsung dari tanggal 20 sampai 26 Juli dan undian terbuka akan dilaksanakan tanggal 28 untuk memilih 4 juta pemenang uang elektronik bernilai $500 yang kemudian bisa memakai kupon ini di toko olahraga virtual maupun fisik antara tanggal 1 Agustus dan 31 Desember. 动签之后，我们会给他一个 QR code， 那他将来就是持这个 QR code 就可以到实体或线上这边来做一个消费抵用。 Administrasi olahraga menegaskan transaksi daring mencakup pembelian karcis untuk kegiatan yang akan dihadiri, misalnya pertandingan Liga Bisbol Profesional. Sedangkan mengenai penggunaannya di mal atau toko produk olahraga, kupon olahraga bisa dipakai asalkan konsumen menyelesaikan pendaftaran dan pengusaha memenuhi syarat. Agar bisa membangun lingkungan pendidikan lebih nyaman, Perdana Menteri Su Tseng-chang mengumumkan akan mengalokasikan anggaran melampaui $30 miliar Taiwan untuk memperbarui perlengkapan listrik dan memasang AC di semua SD dan SMA di Taiwan. Rencananya program ini akan diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Semua jendela dan kipas angin sudah dibuka, tapi tetap tak mampu membendung cuaca panas dengan suhu tinggi yang kerap mencatat rekor tertinggi baru. Inilah mengapa UN Eksekutif menetapkan rencana 3 tahap di mana Kementerian Pendidikan akan mencurahkan dana $32,3 miliar Taiwan untuk menyelesaikan pembaruan perlengkapan listrik dan pemasangan AC di 100.000 kelas di semua SD dan SMP di Taiwan dalam waktu 2 tahun sebelum musim panas 2022. Kementerian Pendidikan juga berencana memberikan subsidi sebesar 70-90% dari anggaran total berdasarkan program anti gempa bumi dan 5 tingkat kemampuan finansial pemerintah daerah dan akan menetapkan peraturan distribusi pembayaran listrik yang adil. Jumlah kasus positif COVID-19 di Uni Emirat Arab telah melampaui 53.000 dengan 327 kematian. Tapi untuk menstimulasi industri pariwisata, Dubai mengizinkan kembali kedatangan pengunjung asing mulai 7 Juli dan maskapai Emirates juga telah memulihkan penerbangan langsung antara Dubai dan Taipei. Setelah lockdown sepanjang 4 bulan, Uni Emirat Arab sedang bersiap-siap membangkitkan kembali industri pariwisatanya. Gerbang Dubai telah dibuka kembali bagi Wisman pada 7 Juli, asalkan mengajukan hasil tes negatif COVID-19 dalam 4 hari silam, pengunjung akan diizinkan masuk. Meski demikian, pembukaan kembali telah meninggikan jumlah kasus positif pada akhir pekan lalu, terutama di antara jutaan pekerja migran yang menetap di asrama yang padat. Tapi rencana pembukaan akan diteruskan. Juru bicara pemerintah menegaskan semua ini justru mengingatkan warga untuk tidak melonggarkan pencegahan pandemi. Mengingat bahwa pariwisata adalah sumber penghasilan utama bagi UEA, penerbangan maskapai Emirates antara Dubai dan Taipei serta banyak lokasi lain telah dipulihkan dan lokasi destinasi ini dipastikan hanya akan terus bertambah di hari-hari mendatang. Pemirsa, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya kita saksikan lautan bunga di Italia. Sua lagi pekan depan.